Saya adalah mahasiswa PPG Darjat tahun 2022 di APTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja atau UKIN dengan materi pokok hadis-hadis tentang perintah menjaga dan melestarikan alam, submateri pokok menjaga kelestarian alam. Saya mengajar di MTS Baitur Rahim Kota Cimahi. Saya mengajar di kelas 9. Untuk itu saya mempraktekannya di kelas 9 MTS Baitur Rahim Kota Cimahi. Mungkin perkenalan saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya selamat menyaksikan video pembelajaran dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa, silakan Ketua Murid Muhammad Chandra untuk memimpin doanya. Duduk tegak. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran saya absen terlebih dahulu ya. Aura Putri Ramdhani, Bunga Desti Nuraini, Chandra Wisana, Dani Najib, Dir. Dirta Rosmina, Ilsan, Sakit ya, Marsya, Nur Rahman, Rahmat Kindi, Sakit juga, Surya, Sakit juga, Syifa Isti Aulia, Salisa Lailani, Ania, Fiona. Minggu kemarin kita membahas bab 2 ya, yaitu tentang ayat-ayat Al-Quran, Quran surat Al-Qari'ah dan Quran surat itu sudah beres ya. Nah, minggu kemarin kan sudah beres. Sekarang kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu menjaga kelestarian alam ya. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan menjaga kelestarian alam itu? Ada yang tahu? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mari kita pelajari untuk hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, silakan kalian berdiri terlebih dahulu. Marilah kita menyanyikan lagu nasional. Bismillahirrahmanirrahim.
pendidikan nasional. Untuk itu kita masuk ke materi berikutnya, yaitu bab 3 ya, menjaga kelestarian alam. Saya bagikan dulu LKPD-nya ya, bisa dilihat. Ini per kelompok ya, misalkan lihat ya. Nah, adapun kompetensi dasar pada pelajaran hari ini, satu, kita memahami keterkaitan isi kandungan hadis riwayat At-Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad, riwayat Al-Bazzar tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya. Yang keduanya, kompetensi dasar yang keduanya mendemonstrasikan sikap tentang upaya pelestarian alam sesuai hadis riwayat At-Tirmidzi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad, riwayat Al-Bazzar tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan fenomena alam kehidupan dan akibatnya. Adapun pada kali ini tujuan pembelajarannya, setelah kalian mempelajari materi yang akan dipelajari, tujuan pembelajarannya adalah satu, memahami keterkaitan isi kandungan hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan fenomena kehidupan dan akibatnya. Yang kedua, menulis hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang ketiga, menerjemahkan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Yang keempat, menghafal hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Ya, baik. Nah, ini pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kalian diskusi kelompok lagi, duduknya beserta rekan-rekan yang kemarin dibuatkan kelompoknya tidak berubah ya. Sudah sesuai dengan yang kemarin dibuatkan? Sudah? Baik. Nah, sebelum kalian mengerjakan, silakan simak video pembelajaran tentang menjaga kelestarian alam berikut ini. Sebelum saya memulai pelajarannya, saya mengimbau kepada adik-adik supaya membuka bukunya masing-masing yang saya di sini. Disiapkan catatannya, disiapkan apa yang tidak dipahami boleh ditanyakan nanti, ya. Perhatikan dengan sensat. Melihat ke depan. Kemudian dalam hadis riwayat Tirmidzi yang sudah saya sebutkan tadi dijelaskan tentang keutamaan orang yang mau menghidupkan tanah yang mati. Jadi bisa kita lihat ya, di orang-orang terdahulu itu bisa dikatakan dengan babat maras, babat hitam, atau disitu dengan istilah menghidupkan tanah yang mati. Itu adalah istilah-istilah orang Indonesia itu seperti itu, dan itu hukumnya adalah sah ya. Makanya jika kita lihat orang-orang Cina dahulu itu namanya was-was, karena selain di situ jarang orang yang mengetahui tentang apa namanya, mungkin zaman dahulu juga belum berlaku ya tentang pemilihan tanah ke pemerintah, itu mungkin belum berlaku. Maka dari situ ya ini ada beberapa pendapat ulama seperti ini bisa kita ketahui, yaitu ulama fikih ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah,
ulama Hanafiyah terkait ihya al-mawat ini, maksudnya adalah penggarapan lahan yang belum dimiliki dan digunakan orang lain karena ketiadaan irigasi serta jauh dari pemukiman. Itu adalah menurut ulama Hanafiyah. Kemudian ihya al-mawat menurut ulama Malikiyah yaitu tanah atau lahan yang selamat dari pengelolaan. Maksud saya di sini sebab pengelolaan itu dengan sesuatu atau sebab adanya penghalang untuk mengelola lahan. Pendapat dari ulama Malikiyah terkait ihya al-mawat. Kemudian berbeda lagi dengan ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah ini terkait ihya al-mawat itu adalah penggarapan tanah atau lahan yang belum digarap orang lain. Dan lahan itu jauh dari pemukiman maupun pemukiman. Dari situ belum ada yang menggarap. Itu tanah tersebut itu dikatakan tanah yang mati atau ihya al-mawat. Di situ orang tersebut bisa memilikinya apabila orang tersebut itu mampu atau seperti itu ya. Jadi hanya dari poin yang bisa diambil dari pelajaran hari ini. Istilah ihya al-mawat itu adalah menghidupkan tanah yang mati seperti itu ya. Dari sebelumnya dari ini kita sudah mengetahui bahwasanya menghidupkan tanah yang mati itu adalah sah. Dan diketahui juga bahwasanya tanah yang mati adalah tanah yang tidak benar, tidak ada pemiliknya sama sekali. Sekian dari Ya, cukup ya. Nah, baik. Bisa dilihat di lembar kerja kalian itu ada hadis tentang perintah menjaga dan melestarikan alam ya. Baik. Sebelum ke berdiskusi kelompok, saya akan dulu bagaimana cara membacakan hadis tentang menghidupkan tanah yang mati. Ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahya ardha Man ahya ardhan baitatan maitatan fahyalahu fahyalahu rawahu at-Tirmidzi. rawahu at-Tirmidzi. Tidak lebih baca hadisnya seperti itu. Nah, sekarang kalian sudah dikasih lembar kerjanya. Silahkan tiap kelompok. Yang kelompok pertama ini tentang menghidupkan tanah mati. Hadis tentang menghidupkan tanah mati. Yang kelompok kedua ini tentang hadis membuat sumur. Ya, ada ya? Sudah ada? Yang ketiga, hadis tentang pengebirian dan pengurungan binatang. Silakan kalian diskusikan, ditulis hadisnya, artinya, ya, kemudian penjelasannya, isi kandungannya, kemudian disampaikan di depan kelas oleh kelompok atau diwakili oleh beberapa orang. Begitu, paham tugasnya? Siap dikerjakan? Siap. Ya, silakan berdiskusi dari sekarang. Katanya siapa? Mesti dilaksanakan.
mempersingkat waktu, kelompok pertama yang akan menampilkan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Ya, betul. Yang lain perhatikan. Nanti ada pertanyaan boleh bertanya ya. Silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Matahya ardon maitatan fahyalahu. Rawahul at-Tirmidzi. Artinya, barang siapa yang menghidupkan suatu bumi yang mati, maka bumi itu berguna. Hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang menghidupkan atau bumi maitatan yang mati, maka bumi itu laku baginya. Penjelasan hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan bagi orang yang mau menghidupkan lahan mati. Seseorang diperbolehkan untuk menghidupkan tanah yang mati, yang tidak ada pemiliknya dan tidak sedang dimanfaatkan oleh orang. Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara rinci ciri-ciri lahan yang boleh dihidupkan. Hadis tersebut memotivasi umat Islam untuk menghidupkan lahan kosong menjadi lahan produktif sehingga karunia Allah yang menciptakan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memaslahkan manusia. Objek dari ihya al-mawat adalah tanah yang benar-benar mati, bukan tanah yang lain, sedangkan tanah-tanah yang tidak mati tidak bisa dimiliki kecuali tanah tersebut diberikan oleh penguasa daerah tersebut secara cuma-cuma. Sudah? Nah, baik. Untuk kelompok ini tadi sudah mempresentasikan. Silakan apabila ada yang mau menanya, boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, kelompok berapa itu? Kelompok 2. Silakan kelompok 2 mau bertanya. Silakan bertanya apa? Sebutkan. Bagaimana usaha-usaha menerapkan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Ya, bisa ditangkap? Oke, silakan. Bisa dijawab langsung saja. 1. Menguburkan tanah yang mati agar dapat ditumbuhi tanaman. 2. Menanam tanaman di lahan tersebut. 3. Menggarisi atau membuat pagar pada lahan yang mati. 4. Menggali parit di sekeliling lahan yang dikuasai supaya orang mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada yang menguasai. Dengan demikian menutup jalan bagi orang lain untuk menguasainya. Ya, itu jawabannya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan selanjutnya kelompok 2 yang akan maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan tentang hadis membuat umat. Hadisnya akan dibacakan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Man rabi'an falahu arba'una ziro'an atonan bimasyatihi. Artinya, barang siapa membeli suatu sumur, maka hak baginya adalah 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Makna berkata, melarang siapa hafalah menggali bi'ron sumur falahu atau baginya arba'una 40 diro'an pasta atonan panah dimasyatihi bagi ternaknya. Penjelasan hadis riwayat Ibnu Majah tersebut menjelaskan tentang kewajiban dan penghargaan bagi orang yang membeli. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Muhammad dari ayat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada diberi firman Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Sumur merupakan salah satu sumber air yang dijaga dengan sebaik-baiknya sehingga mencukupi kebutuhan kita dan lingkungan. Sumber yang bisa didapatkan sebaiknya tidak bisa ditutup. Nabi Muhammad SAW memberikan penghargaan bagi orang-orang yang menggali sumur, yaitu tanah seluas 40 hektar bagi
bagi kandang ternaknya. Ada sebidang tanah untuk kandangnya. Ternak di dekat sumber air merupakan satu yang memberikan bagi para peternak tersebut. Oleh sebab itu, menjaga kelangsungan hidup hewani berarti juga menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri, karena salah satu sumber makanan manusia juga diperoleh dari hewani. Selain berasal dari nabati, pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri memberikan contoh untuk melestarikan dan menjaga lingkungan. Ya, baik. Itu penampilan dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ada Pak. Oke, silakan. Itu kelompok 3. Silakan bertanya. Bagaimana cara menampilkan hadis tentang membuat sumur dalam kehidupan sehari-hari? Membuat sumur merupakan cara untuk melestarikan alam. Sumur merupakan sumber air yang bermanfaat bagi makhluk hidup, khususnya manusia. Pada masa sekarang ini, mungkin jarang kita mendapatkan sumur-sumur untuk umum. Setiap rumah pasti memiliki sumber pribadi. Air merupakan unsur sangat penting bagi kehidupan manusia. Ya, baik. Sudah? Silakan ditutup. Cukup sekian dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata berkenan di hati. Akhirnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok. Selanjutnya silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Rasulullah SAW Syair khairil wal bahaimi Rawahu Ahmad, yang artinya Rasulullah SAW telah melarang menggiri kuda dan binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, ada Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam nah syairi rohi wa an fi syair bahaini nahyan syadidan Rawahu Al-Bazzar, yang artinya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang seseorang mengurus setiap yang bernyawa dan mengiringi binatang-binatang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazzar. Makna berkata, hadis riwayat Ahmad, nah telah melarang an ihsoi mengibiri al-hairi kuda wal bahaimi dan binatang-binatang. Hadis riwayat Al-Bazzar, nah melarang soiri mengurung, ruhi setiap nyawa, waan dan atau al-khairi kuda wal bahaimi dan binatang-binatang, ihsoi mengibiri, al-bahaimi binatang-binatang, nahyan dengan larangan, syadidan yang keras. Penjelasan hadis tadi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang mengurung binatang dan mengelilingi binatang. Tindakan mengurung binatang berarti mempersempit ruang gerak binatang tersebut, misalnya sangkar atau kandang, sehingga tidak dapat berluasa atau bergerak bebas dan membuat binatang tersebut merasa tidak nyaman. Larangan mengurung binatang tidak berlaku untuk semua jenis binatang. Jenis binatang ternak yang mudah untuk dikurung, larangan mengurung binatang berlaku untuk jenis binatang yang lazim hidup dalam bebas. Pada hadis tersebut, kita juga dilarang untuk mengebiri binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia binatang diciptakan bebas untuk hidup di dunia. Tidak ada larangan dan kewajiban bagi mereka. Ya, sudah? Sudah. Silakan, ada yang mau bertanya dari kelompok 1? Ya, silakan kelompok 1 untuk bertanya. Bagaimana cara melakukan hadis tentang menyayangi binatang? Mendirikan suaka marga satwa, melarang kegiatan perburuan liar. Ya, itu katanya apa tadi? Itu mendirikan suaka marga satwa, 2 melarang kegiatan pemburuan liar. Oke, siap. Sudah? Sudah ya, dan jawab ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk. Silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, tadi kelompok 1 tentang hadis menghidupkan tanah mati. Nah, yang kedua kelompok 2 itu membahas tentang hadis
membuat sumur, dan yang ketiga hadis tentang pengembirian dan pengungan binatang. Itu semua merupakan kegiatan kita semua untuk menjaga kelestarian alam. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu menghafal ketiga hadis tersebut. Kemudian hadisnya bagaimana Pak dihafalkannya? Hafalkan hadis beserta arti dan maknanya. Jadi ada hafalkan hadis, ada artinya, dan ada yang makna perkataan atau mufradat. Minggu depan kita akan berjumpa kembali dan akan melaksanakan tes hadis tersebut, ya. Siap? Dapat dipahami? Dapat. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.